Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, sahabat-sahabat Lutfi SM Channel yang selalu setia menonton video-video kami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil satu referensi dari kitab Nasoihul Ibad, tepatnya halaman 24, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Ialah Al-Maqalatul Khamisata Asyarah, makalah yang ke-15. Apa yang akan saya jelaskan pada kali ini ialah tentang ada 4 ciri orang yang akan mendapat kebahagiaan, dan 4 ciri orang yang akan mendapat kecelakaan sesuai dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan dalam kitab Nasoihul Ibad oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Al-Maqalatul Khamisata Asyarah anin Nabi alaihi salam, diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawati arba'atun, ciri orang yang akan mendapat kecelakaan itu menurut baginda Rasulullah ada 4. Yang pertama ialah nisyanud dunubi al-madiyati, selalu melupakan dosa-dosa yang telah dilakukan, dosa-dosa yang telah dilalui. Nah, melupakan di sini bahkan min goiri nadamin alaiha, tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Dosa yang telah dilakukan ya lupakan. Nah, itu ciri orang yang akan mendapat kecelakaan. Yang kedua, dari ciri orang yang akan mendapat kecelakaan menurut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah wadikrul hasanati al-madiyati, orang yang selalu menceritakan, mengobrol-obrolkan ke amal-amal baik, kebagusan-kebagusan yang telah dilakukan oleh dirinya. Padahal wala yadri aku bilang amruddat, padahal amal baik tersebut kita tidak tahu apakah amal soleh, apakah amal baik tersebut diterima oleh Allah ataupun tidak. Yang ketiga, wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya, selalu melihat kepada orang yang paling tinggi dalam masalah dunia. Jadi ketika masalah kepemilikan harta dunia, orang tersebut selalu melihat kepada orang yang lebih kaya, dan berakhir apa yang dia punya tidak disyukuri, tidak mensyukuri apa yang dia punya karena selalu melihat kepada orang lain yang lebih punya. Yang nomor 4, wa nadruhu ila man dunahu fiddin, selalu melihat kepada masalah keagamaan, kepada masalah peribadahan kepada orang yang lebih rendah
saya eta mah tara salat, urang masuk salat kene, urang mah bakal naon di surga. Saya itu rajin sholat, dia belum tentu. Nah itu contohnya. Jadi merasa diri paling soleh, merasa diri paling beragamis, merasa diri paling islami. Nah itu ciri orang yang akan mendapat kecelakaan menurut baginda Rasul. Wa alamatu sa'adah arba'atun, dan yang selanjutnya ada pula 4 ciri yang akan mendapat kebahagiaan menurut baginda Nabi. Apa saja itu? Yang pertama, yalau dzikrud dunubi al-madiyati, selalu mengingat-ingat dosa yang telah dia lakukan. Kebalikan yang tadi ini, dosa yang telah dia lakukan selalu diingat-ingat. Supaya apa? Supaya lebih berhati-hati untuk kedepannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia selalu mendawamkan, mengistiqomahkan beristighfar, astagfirullahaladzim. Yang kedua, ciri orang yang akan mendapat keselamatan itu ialah wanisyanul hasanati al-madiyati, melupakan amal baik yang telah dia lakukan. Jadi kalau dicontohkan seperti begini, amal baik itu harus kita seperti halnya setelah buang air besar. Beres buang air besar, kita tidak pernah mengingat-ingat dan bahkan melupakan. Tidak seperti, oh tadi saya buang air besar itu besarnya segede gini, warnanya seperti, tidak. Tapi nah sudah aja lewat gitu. Apa yang amal baik yang telah dia lakukan sudah tidak diingatkan lagi, dilupakan. Sebaliknya kalau masalah dosa kan harus tetap diingatkan agar kita terus introspeksi, agar kita terus dijadikan pelajaran gitu. Yang ketiga ialah ciri orang yang akan mendapat kebahagiaan itu wa nadruhu ila man fauqahu fiddini, selalu melihat dalam masalah agama itu kepada orang yang lebih rajin, kepada orang yang lebih soleh, sampai merasa bahwa diri kita itu masih jauh dari apa yang diharapkan oleh agama, dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah merasa diri paling benar, tidak pernah merasa diri paling soleh, karena di atas kesolehan kita, di atas kebenaran yang kita lakukan, masih ada orang lain yang lebih benar. Jadi melihatnya kepada yang lebih atas. Terakhir, wa nadruhu ila man dunahu fid dunya. Kalau di dalam masalah dunia, dalam masalah harta dunia, orang yang cirinya akan mendapat kebahagiaan itu, dia selalu melihat kepada orang yang lebih rendah. Kita makan hanya dengan tempe, alhamdulillah. Sekarang kita bisa makan dengan nasi dan ada lauknya, meskipun hanya tempe. Orang lain belum tentu. Dengan adanya seperti begitu, dan timbullah dalam diri kita rasa syukur kepada Allah. Tidak ada rasa iri dan panas hati untuk mengejar harta dunia. Karena dunia itu emang sementara. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Dunia ya cari, bekerja ya bekerja, uang cari ya cari. Cuman jangan sampai dengan harta dunia tersebut, dengan uang tersebut kita terlena, hampir melupakan kepada akhirat. Karena ingat, dunia hanya sementara, tapi akhiratlah hidup yang akan selama-lamanya. Apa yang kita punya sekarang di dunia, apa yang kita miliki sekarang di dunia, harta benda, dari mulai rumah, sawah, mobil, apapun itu akan menjadi hisaban yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan apa yang telah kita miliki untuk menuju
ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan suatu penopang akan suksesnya dalam menjalani tugas hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangannya.